Ya, halo. Halo. Kita sekarang di mana nih? Agak beda ya suasana. Nah, ini kita agak lebih nggak ribut ya. Biasanya kan bunyi truk lewat gitu. Hari ini Ini agak zen. Itu mic-nya santai jangan kenceng banget guys ya. kita lagi di salah satu ruangan di SCU Raya di Fakultas Psikologi. Betul. Ini baru habis direnov, jadi kita Langsung datengin. pakai aja ya untuk ambil konten gitu ya. Mohon izin teman-teman psikologi. Oke, kita lagi sama siapa ya? Biru-biru Ya, biru-biru. Saya juga biru by the way. Oh, iya. Nggak apa-apa, kita coklat bareng ya. Gitu, kita lagi dengan siapa? Silahkan perkenalkan dirinya. Kenalin aku Niken. Nama aku Mario. Halo, aku Clement. Oke, kenapa hari ini kita mengajak 3 orang ini di konten kita? Ya soalnya mereka ini habis plesir ya kalau kata orang plesir, tapi ternyata bukan liburan aja. Mereka ditemani Bu Cecil. Sama saya plesir ya. Plesir ya. Itu berkunjung universitas untuk melakukan apa ya? Kompetisi public relation atau mungkin biar lebih jelas mereka aja deh yang jelasin. Silahkan nih, kemarin tuh kemana sih? Terus kira-kira acaranya apa, di mana, tentang apa? Itu dulu deh. Oke, jadi kemarin kita bareng-bareng bertiga berempat sama Kak Cecil ini pergi ke Bandung. Naik kereta. Bandung. Iya. Ya, Bandung coret. Bandung Coret Bandung kita lebih garis strip. tepatnya Jatinangor ya. Iya. Jadi kita berempat ini pergi ke Unpad, Universitas Pajajaran. Lomba apa itu namanya? Epicentrum. Dalam cabang lombanya apa? Dalam cabang lomba apa? PPRF. Ya. Pajajaran Public Relation Fair. Tangan dulu ya. Ya, oke. Boleh nggak? Boleh nggak dijelasin? Kenapa Anda tercebur? Iya, kenapa? Karena ini pertama kali ya. Baru pertama, betul. Angkatan berapa sih? Anyway, sorry itu. Angkatan Eh, berapa? Keluar nggak tahu. Kita ini angkatan 23 guys. Angkatan 23 which is itu semester Semester 4 sekarang. Semester 4. udah ikut lomba PR. Padahal dasar aja belum selesai. Iya. Padahal dasar itu baru ini gue ini. Betul. Dasar aja ini baru mulai UAS ya teman. Ya, baru mulai mas. Makanya sama tadi bilang kecebur. Nah, Iya. coba ceritakan proses keceburnya kenapa, mengapa, terus kok bisa sampai sana? Nah, silakan. Jadi awal mulanya dari saya dulu. Jadi di DM sama Kak Cecil buat kan ikut lomba ini dong, terus dikasih ada uploadan gitu buat lomba epicentrum itu. Terus itu posisinya saya lagi main bersama mereka berdua. Jadi langsung aja karena saya tipenya males buat ngechat teman-teman buat kayak yuk ikut lomba yuk, males buat ngechatin satu-satu. Nah karena waktu itu saat itu juga lagi bareng sama mereka, lagi main bareng, jadi langsung aja aku tembak ke mereka, kalian mau ikut lomba nggak? Aku langsung gitu ya. Terus yang Clement ini masih berpikir-pikir. Kalau Mario ini dia ngikut Clement. Kalau Clement oke, ya oke. Terus habis itu aku langsung tagih KTP sama KTM-nya saat itu juga. Terus habis itu langsung di-scan, langsung daftar. Nah, begitu akhirnya kecebur lah ke lomba itu. Terus gimana POV kalian? Kaget nih. Sebenarnya agak kaget sih karena dari banyaknya teman-teman di kelas yang lebih proper, kenapa bisa kayak kita gitu. Oke. Oke. Iya masuk. Karena lebih banyak yang lebih tinggi lagi. Iya. Mungkin kalau dari kita ini mungkin kita bukan yang paling proper, tapi kita yang paling nekat. Ya. Yes. Iya. Nekatnya tuh walaupun kita nggak tahu apa-apa, sikat aja ke depan gitu. Terus Gimana? Kamu abis udah sampai di sana,
terus bayangan kalian tuh apa sih sebelum daftar? Bayangan kalian ini kan belum pernah ikut, Hmm. walaupun udah diceritain sama Bu Cecil prosesnya tuh kayak gini kayak gini kayak gini, terus kalian gimana caranya bisa mempersiapkan diri untuk sana? Selain materi ya pasti, materi yang mau dipresentasiin, riset dan segala macam. Apa yang kalian siapkan dari diri kalian supaya kalian tuh layak dan siap? Kalian tuh layak untuk sampai di sana. Mmm, oke, jadi yang pertama itu kan, pertama kali kita ikut lomba kita nggak tahu tuh yang namanya brief, apaan itu juga kita belum tahu. Terus waktu dikasih brief-nya disuruh buat seperti ini, oke. Nah, kita ngelakuin lah kerja kelompok bareng. Nah, kerja kelompok bareng itu pada saat kita ngelakuin kerja kelompok itu kayak kita bingung mau ngapain. Maksudnya kita udah baca brief-nya pun juga masih kayak, kesusahan untuk menentukan yang mau kita buat itu apa gitu. Jadi setelah, eee, kita kumpul kerja kelompok, terus juga dibantu sama Kak Cecil membimbing bahwa kalian tuh harus buat seperti ini. Oke lah baru kita buat. Nah, di situ kita buatnya kayak nggak sehari jadi lama sih. Enggak, kan ada proses revisi-revisi, ada tahap revisi-revisi juga dari Kak Cecil. Itu sampai kita buatnya sampai tengah malam mau ngumpulin kurang berapa detik ya? Kita pas on time. Jadi sebenarnya tuh udah mau setengah jam, setengah 12 pokoknya kan kita ngumpul semua tuh kan jahit. Pas setengah 12 revisinya Kak Cecil selesai nggak selesai kumpulin aja gitu. Tapi enggak kenyataannya. Revisinya masih ada, masih numpuk, masih banyak, terus kita masih bingung ngerjain esainya kan tahap 1 tuh kan esai kan, kita masih bingung ngerjain. Terus habis itu kita ngumpulinnya pas jam 23.59. Terus waktu masuk itu udah kayak mau jam 12 itu kan, sampai bingung kalau bisa telat gimana ya, telat walaupun event 1 menit gitu. Terus ya udah akhirnya kita sangat mepet ngumpulin tahap 1-nya. Itu kan kalau misalnya orang udah selesai kan plong ya. Kita di situ masih tertunduk lusuh ya. Iya, kita selesai ngumpulin tuh kayak bukan plong tapi kayak gimana ya? Apa yang Oke. mikir, apa yang kalian pikirkan pada saat itu? Waktu nunduk itu apa yang dipikirin? Kayak ini bisa diterima nggak soalnya dari waktu sendiri pun juga. Oh iya, terus kita ngumpulinnya tuh langsung ke email. Maksudnya kalau misalnya di mana-mana kan kalau nge-email tuh kan pasti kayak ada subjeknya, terus habis itu ada kayak salamnya, ada bridgingnya. Kan kita itu langsung kirimin link drive doang. Tanpa ada body mailnya? Iya. Ya Allah, aku baru tahu ini. Baru bilang, Lupa, aku ingat. Oh iya, iya aku karena waktunya udah mepet banget. karena ini udah belajar di labcom ya. Enggak, sebenarnya teknis aku banget. tuh tahu Kak, aku tuh tahu kalau misalnya memang kalau nge-email sebuah, pokoknya kalau email tuh pokoknya nggak mungkin langsung gitu aja gitu, pasti harus ada ininya. Aku tuh tahu, tapi aku melihat waktu yang ada tuh kayak kayaknya nggak mungkin deh kalau ditulis gini, udah langsung kirimin aja drive-nya. Nah itu pelajaran, berarti besok kalau mau kirim kayak gitu kan bisa di save Draft, draft. iya. Kamu udah tulis dulu body mail terus tinggal masukin. Terus Ya udah nggak sama apa-apa. Akhirnya kita revisi besok paginya kita ngechat, mohon maaf Kak, kami dari tim 3 Serangkai ingin mengirimkan bla bla bla, terus bisa akhirnya ya udah baru paginya kita revisi. Sadar kalau salah. Sadar. Alhamdulillah, tapi yang penting itu sih ya, sadar dulu ya. Gitu. Oke. Tertunduk itu antara menyesal diri kenapa gua di sini gitu nggak sih? Enggak ya? Enggak. terus juga kita ikutnya tuh kayak tenggat waktu itu mepet banget ya sih itu. 5 hari. Iya. 5 Jadi 5 hari kalau kita harus nggak salah. nyiapin itu. 5 hari apa seminggu? Di tengah kesibukan banyaknya tugas-tugas Iya. kuliah. Keren dong, tepuk tangan dulu. Yang penting kan niatnya dulu ya kan. Nekatnya dapat banget, Mereka udah dapat kan? Ini kelihatan ya. Feel-nya dapat banget. Materi belum full ya kan, 5 hari pengerjaan, timnya juga udah dapat. Terus berarti Setelah itu setelah itu gimana? Setelah itu tuh jadi waktu pengumuman itu aku sengaja nggak buka HP. Beneran. Dia Berapa doang. menit aku sengaja nggak buka Kalau HP. aku tungguin. Nah, emailnya tuh masuk ke email Tremen, tapi aku tuh ngechatin, "Men, udah ada belum?" Ya, tapi gimana perasaannya, Men? ini fun fact-nya aku kan dapet nih suratnya. Jadi aku emailnya langsung screenshotin itu aku nggak sadar kalau kita lolos. Ini ngomong, Nggak dibaca. ini menang apa enggak ini? Nggak dibaca, sama dia cuma di-screenshot. Cuma di download terus di screenshot Iya, doang. kirim ke grup udah, tapi dia nggak baca. Jadi dia nggak tahu lolos apa enggak.
Ini lolos tanda tanya. Iya, makanya di grup ini lolos dan tanya. So aku kayak, iya bener amin. Gitu, Mak. Sepolos ini anak-anak. Oke. Terus Oke. lolos gitu ya. Terus? Heboh-heboh kan di grup. Heboh. Terus habis itu apa yang kalian persiapkan? Nah, Kalau aku terima itu aku senang, tapi in that time pasti kayak anjir gue nyiapin apa ya? Iya. Gitu. Apa yang kalian siapin? Clement deh sebagai orang yang menerima itu apa respon kamu? Kayak wah mampus ini nih lebih dalam lagi nih kayaknya ini. oh, mungkin ini ya, mungkin yang nonton lagi bingung. Keterima itu lolos apa gitu. Oh, jadi kita Tahap awal, seleksi. ya seleksi di Ngirim tahap apa? awal Ngirim apa? kita ngirim apa tuh ya? Esai. Esai ya. Kita lolos SI. Ya, kita lolos masuk langsung finalis. Jadi finalis. Berapa besar tuh? 7 besar. 7 besar. Tepuk tangan dulu dong, ya kan. 7 Tujuh besar. besar dari universitas mana aja kalau boleh tahu? Banyak. Kita nggak Tahu semua banyak Banyak sih, tapi tingkatnya nasional. Nasional Iya. ya. Tingkatnya nasional. UI, Unpad, UGM. UPI, Oke. Unhas. Unwahas. Iya, Unpas. Pas Sunda. Unpas. LSPR juga ada. Healthcare juga ada. Tapi di mata lomba kita nggak ada sih. Tapi ada banyak. Cuman katanya yang ngirim esai itu ada sekitar 20-an. Iya. Jadi anak-anak ini esainya itu lolos dari 20 itu disaring 6, disaring 7, masuklah mereka salah satunya. Oh, menarik ya. Seperti Menarik, itu. menarik. Oke. Terus apa yang kalian persiapkan untuk menjadi finalis terbang ke Bandung, anjay? Baju-baju ya. Uang Yang dibikin itu jajan. mah outfit, ya kan? Apa nih foto apa konten apa nih? Terus. Oh, karena di sana kan ini kan bajunya juga kita harus dipersiapkan juga kan. Iya. Ada ketentuannya. Dress code-nya. Ada dress code-nya juga. Bener-bener harus berpenampilan rapi 100%. Iya. Emang selama ini nggak rapi? Selama ini kasual aja. Enggak, tuntutan dari lomba ya. Iya. Tuntutan dari Unpad. Jadi kayak pakai blazer, terus habis itu kan rapi banget kayak mau kerja. Oke. Kayak udah kantor. Sweet kayak gitu. Sebenarnya seneng. nggak? Seneng sih, Seneng. Why? ngerasa rapi, Ngerasa rapi. ngerasa proper. Berarti besok kalau ujiannya tiba-tiba kayak gitu nggak apa-apa. Oke. 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 Kemarin kayaknya di kelas sebelumnya. Buffalo, begitu Iya, kayak aku gitu ya? juga pakai outfit Ya nggak sama. semua sih, Nggak tapi semua. biasanya just Tergantung ini sih, tergantung Iya. materi. Oh. Tergantung materi. Oke. Kalian ketemu, aku kepo sih. Kalian ketemu banyak orang ya, terlepas dari apa yang kalian siapin. Gimana perasaan kalian menghadapi orang-orang itu? Kan lo belum pernah nih. Ini pertama kali. Kecebur banget nih. Anjir gue nggak bisa berenang nih. Gimana nih caranya? Nggak mungkin dong Ucecil yang ayo teman-teman apa yang kalian gitu. Oh, kalau masalah itu kita tanya ke Koko ini aja. Dia wah, ngeri nih gue. Waduh, Ini ngeri. ini Besek gimana nih kalian. berarti ya harus menjelaskannya. Jadi awalnya tuh kan kita mengira kalau misal wah kita nih barusan nyemplung juga. Mungkin pada awal tuh kita ngerasa kayak duh kayaknya kita yang paling bawah nih. Tapi ternyata sampai sana banyak juga orang tercemplung juga kok. Iya. Banyak juga yang senasib sepenanggungan juga. Oh, gitu. Jadi ini kalian tukar cerita. Gitu. Iya, jadi kita di sana sharing-sharing sama-sama belajar. Kira-kira kelompokku kurangnya apa ya? Kelompokku kurangnya apa ya? Kita sama-sama bertukar pikiran. Kurangnya di mana, lebihnya di mana kita perbaiki gitu. Terus sampai saat ini masih terhubung sama mereka? Masih sih, masih. Ya kita tuker-tukeran media sosial. Oke. Terus kalau misal apa ya? Kita IG doang ya kita ya. Oke. IG. Terus waktu kan udah ketemu orang-orang, terus udah tuker pikiran, habis itu pas play hari H, kayak mana, gimana? Aku FYI mereka begadang, aku tahu banget mereka begadang soalnya saya nelpon ibu ini gitu. Saya Begadang. tinggalin nih biar mereka Begadang. Apa sih yang kalian maksudnya persiapan pasti, tapi apa yang kalian rasakan waktu di panggung ya berarti? Iya. Di Iya. panggung menghadapi audiens yang begitu banyak. Ujian terbuka lah ya, itu. Benar Tapi ya? day one-nya masih tertutup sih. Masih Day tertutup. one-nya. Oke. Gimana? Coba boleh di-sharing. Wah, itu setengah sadar itu kayak zombie juga tuh rasanya itu. Itu kita tidur jam berapa itu buat ngejar itu satu ya. malam Enggak, itu? sebenarnya kan
Day one kan kita presentasi dulu, ada dibagi 2 hari. Day one tuh kita presentasi. Day one itu kita presentasi tentang proposal kreatif yang udah kita buat sama PPT Peca Kuca. PPT Peca Kuca adalah 20 kali 20 slide selama 20 detik. Ya, seperti itu. Terus kita presentasi day one. Di day one itu sifatnya tertutup, jadi satu-satu kelompok itu masuk dan menghadap juri, terus kita mempresentasikan hasil kerja kita tentang analisis situasinya dari brief yang udah dikasih. Terus nah di day one itu kita memang grogi sih, kita semua grogi, kita deg-degan karena belum pernah juga. Terus akhirnya kita presentasi dan ya mendapat banyak masukan dari para juri-juri, banyak insight-insight baru yang akhirnya membuat kita semua harus mengubah 180 derajat program kita semua dan analisis situasinya. Jadi setelah dari presentasi day one itu kita harus langsung merubah analisisnya karena di day 2 hari besoknya presentasiin lagi tentang PPT Peca Kuca sama proposal kreatifnya, tapi dengan tambahan program. Nah, kita ngubahnya itu berarti kurang dari 12 jam. 12 jam. Iya. Oke. Kurang dari 12 jam. Kurang dari 12 jam kita harus ngubah analisis situasi yang tadinya kita itu bahas full tentang Semarang, kita jadi membahas tentang Jakarta. Full 100%. Jadi 180 derajat kita berubah. Jadi nggak tidur. Oke. Berarti ubah objek, ubah perspektif, Iya. benar-benar seubah-ubah. Iya, gitu. semua. Iya. Oke. Terus waktu ditanya-tanyain di depan, setelah kan audiensnya banyak nih, kebayang nggak sih situasinya kayak gitu? Gimana? Kita kalau melihat itu sangat mencekam ya. Oh, mencekam. Sangat mencekam. Bahasa saya mencekam. Kayak perlu ditampilin ya fotonya. Iya, nanti ya kita ada slide. Oh iya, mencekam banget. Kenapa Tapi mencekam? lebih mencekam yang hari pertama nggak sih kita langsung dapat. Jadi di hari pertama itu kita udah dapat kayak bom gitu meledak. Nah jadi di hari kedua kita udah kayak ya udah biasa. Nah, kayak lu dibilang luweh enggak juga ya. Iya. Kayak udah siap lah. Udah, Iya. Di proposal lagi. Itu yang kalau hari pertama bukan mencekam sih, sakit hati itu. Oh, Ini soalnya dia lumayan pedas. Oh iya. Ini pedas ya kan ya. Iya. Pedas ya. Oke. Ya kritik yang dilontarkannya lumayan membuat kita mental breakdance. Pedas mana? Komentar saya Sambu Samanta atau komentar juri? Komentar juri. Wah. bukan jurinya, mentor dari jurinya. Oh iya, Iya. mentor dari jurinya. Ya dan jurinya gitulah. Oke. Terus abis itu aku kepo sih. Final, presentasi final. Oh, gimana kalian mempresentasikan itu Peca Kuca? Kita day 2 nggak sempet latihan. Oh, oke. kita nggak sempet latihan Ya, karena tidurnya aja susah. iya karena kita seharian begadang ngerjain PPT dan proposal dan kita nggak sempet latihan. Kita berharapnya latihannya nanti aja waktu di venue gitu kan. Terus waktu di venue itu ternyata opening MC dan langsung pengundian. Oh, Langsung pengundian. Kita tuh udah deg-degan banget di situ. Kita takut banget dapet nomor 1. giliran pertama. Nah, Karena kan kita belum siap sama sekali kan. Kita belum ada pembagian tugas, belum latihan. Terus waktu spin wheel tuh 3 serangga itu mepet. Mau kepilih. Terus aku cuma kayak jangan. Terus akhirnya geser satu. Geser saya. Nyaris ya Besti. Wow. Terus kita kedapatan berapa ya? 4, 5. Kelima. Kita kelima. Akhirnya kita kelima, terus kita bisa latihan dulu di tempat. Terus habis itu kita juga dibilangin kalau ternyata ada isoma dulu katanya. Tapi kan kita pikir, oh waktu isoma kita bisa latihan nih. Ternyata nggak ada. Jadi langsung dilanjut semuanya. Ya Semua sampai kelompok. selesai. Iya, ya Oke. udah. Ya udah. Ya udah. Walau-walam ya. Iya, kita Oke. ya udah latihannya Pas di tempat. di tempat. Nah, kalau udah semua itu terjadi, terus hasilnya apa kalau boleh tahu? Berarti gimana? Yang kita dapat sih bukan hasilnya sih, tapi lebih kayak pengalamannya kayak Oke. kita jadi tahu mahasiswa lain tuh mereka bisa presentasi yang kayak gimana gitu. Oke. Dan ya sejujurnya emang jauh kalau Jauh. misalnya dari presentasi kita seperti itu. As a personal atau kalian ngelihat kalian selama ini? Kayak dari diri kita sendiri, lihat Dari dari apa orang yang lain kita juga. lihat. Oke. Karena kita juga ternyata tahu
ternyata lawan-lawan kita adalah angkatan 22, 21 dan Oh, yang udah senior-senior, makanya hmm, kayak wah, kita banyak belajar sih. oke, oke. Ini menarik sih. Aku sekarang ibu ini jadi narasumber saya ya. Gimana, Bu? Ibu kan yang menceburkan ya, Iya, maksudnya yang betul. kasih info dan segala macam. Ibu sebagai alumni perlombaan, Alumni perlombaan, betul. apa yang maksudnya kamu kan lihat ya, maksudnya situasi yang di sana, terus apa yang kamu nilai dari mereka, terus apa yang jadi improvement buat kita? Ini penting sih, improvement buat kita apa? Sebenarnya kalau, ngajak saya tuh tipenya gini, kayak main kirim-kirim aja Nah, gitu iya kan, sih. "Ken silakan cari kalau emang mau nanti aku bimbing," Iya, gitu kan ya. Ya kita tahu lah, kita iya, kalau kalau emang udah niat tuh kan kita betul. pasti all out gitu kan. Nah, terus aku bilang, "Ya sudah kamu mau ajak siapa?" "Ya saya Mario sama Clement." "Yakin?" "Yakin," dia bilang gitu. Ya saya sih kalau itu ya terserah aja kan, maksudnya saya sudah mempertanyakan, maksudnya beneran gitu. Saya nggak tahu Mario mau apa enggak. Cuma oke Bu, oke kok mereka gitu. Ya udah, gas aja gitu. Yang jelas kan ada niat dulu gitu. Iya, Saya juga nggak mau ngejudge, oh mereka nggak bisa lah, iya, siapa saya gitu kan. Justru mungkin apa yang katanya Mario tadi bilang saya belum ada yang lebih proper gitu-gitu, ya justru dengan ikut ini kalian malah bisa lebih proper lagi dibanding yang sudah proper di sini. Kan mereka propernya di sini sini, kan. Nah, kalian tuh malah justru udah dapet off yang lebih off yang luas. lebih luas gitu. Jadi ya aku sih nggak masalah gitu ya. Ya kalau kamu tanya apa Bu sama nanya appreciate-nya apa, ya jelas appreciate banget sih, karena mereka bener-bener nggak tidur gitu ya. Maksudnya aku ngerti banget lagi, Clement tuh sampai berdiri. Dia kan tipikal yang apa ya, kalau mau hafal tuh harus ditulis dulu gitu loh, Mak. Oke, Untuk oke. presentasi pertama itu, wah si Iya. Clement tuh beneran kayak nulis dulu Oke, apa yang mau prepare dia banget. prepare banget, apa yang mau dia katakan tuh dia tulis, karena dia Oke. tahu kelemahan dia susah nih dalam Iya. berkata-kata. Mario ya juga gitu latihan, si Niken juga latihan kayak gitu. Jadi kita sempat oke kita role play ya, role play latihan. Cuma 20 detik kan. Iya. 20 detik setiap slide. Jadi paling cuma 6 menit, 10 Iya. menit gitu. Jadi kan cepet kan sebenarnya. Ya itu. Terus pas masuk ke presentasi yang kedua, membuat proposal program yang sebenarnya DDK ini yang kalian lakukan ketika kalian lomba kemarin gak sih? Iya. Ya, jadi itu sebenarnya mereka udah one step ahead gitu Iya. kan. Cuman ketika di lomba itu kan bener-bener newbie, bener-bener apa nih? Iya. Justru Benih saya, aja belum? nah itu makanya Benih aja belum, Des? iya, mereka baru saya ajarin kan, Iya. UTS kan baru sampai SWOT doang kan. Iya. Dan detail-detail itu aku sempat satu hari aku jelasin ya, lomba tuh kayak gimana, terus aku jelasin harus kayak gimana, harus gimana. Tapi itu juga aku jelasinnya secara online, yang mana ibu ini lagi di Bandung, ya kan, dua orang ini lagi mengerjakan tugasnya siapa? Pak Pandi ya. Iya. Mereka juga lagi sibuk gitu. Jadi ya aku bilang aku nggak tahu kalian, aku jelasin ini bisa masuk apa enggak Iya, gitu. iya. Tapi yang jelas aku udah prepare dan segala macam. Tapi ya pas kejadian di hari H presentasi kedua itu aku udah oke ini keterlibatanku di waktu-waktu menipis aja nih. Aku Iya, pengen iya. mereka brainstorm dulu. Maksudnya kan ya jangan sampai jadinya nih si Cecil ini kan jangan gitu Iya, dong otaknya gitu bukan ya kan. ibu Oke bukan ya. aku, dan ini biarkan teman-teman dan biarkan mereka merasakan dulu nih gimana. Terus baru di ending baru nih coba tambahin ini gitu-gitu. Iya. Tapi itu udah jam 3 subuh sih. Iya. Aku Iya. masih ada videonya Clement itu. Kamu harus tahu Clement tuh dia sambil menghafal tuh dia Ini beneran deh. terus beneran kasihan banget sebenarnya. Terus kita cuma diam, kita liatin biar kayak gitu, kasihan banget. Udah teler. Aku udah beliin McD makan kan, Ah. Bu Cecil lapar gitu kan, Cecil lapar, oke aku pesen McD. Untung ada McD sebelah itu, jadi oke. dan 24 jam kan, jadi ya pesen McD udah sambil makan sambil suap-suapan, ini sweet banget. Oke, Itu malah pengalaman itu yang nggak terlupakan ya, bagaimana kita berdinamika untuk menyelesaikan lomba-lomba itu. Ya walaupun mungkin endingnya nggak juara ya Busan, tapi menurut saya ini adalah apa ya, step baik untuk teman-teman Iya. di sana, dan itulah juga kenapa kita ngundang mereka kan gitu Iya, buat sharing, terus Kasih masih tahu. tahu bahwa nggak ada yang salah loh, kita jangan di daerah sini-sini aja, kita coba aja kayak gitu sih. Oke.
Itu top saya sih, Bu, ya, gitu. Nah, teman-teman gimana? Aku ini malah jadi kepo ya. Kan kalian udah nih, udah selesai nih Bandung, udah oke. Terus pulang pasti kan kayak hatinya gimana ya? Mau sedih tapi bangga, tapi apa sih yang kalian rasakan? Ya, Terus itu kepo juga aku. apa yang Perubahan apa iya, yang kalian rasakan? betul. Apa yang kalian bawa ke kelas, ke rumah, ke tempat kalian di sini? Kalau misalnya dari aku tuh kayak semangatnya tuh masih tetap kebawa. Kita kalau ngerjain itu kalau bisanya jangan setengah-setengah, jadi maksimalin. Kayak banyak lah kayak ide-ide tiba-tiba masuk, jadi kita nggak hanya terpaku sama satu hal, tapi kita bisa ngelibatin banyak hal. Kayak mas-mas ini juga pulang dari saya jadi rajin baca kan sekarang. Iya. 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 Iya, iya. Kalau for your information tuh aku dari dulu nggak pernah suka baca. Oke. Tapi karena sesuatu yang terpepet ini yang mengharuskan untuk riset, mencari informasi yang dalam gitu, ya akhirnya sekarang juga suka baca. Oke, tepuk tangan dulu boleh. Biasa perubahan. Gila. Terus Niken apa Niken? Kalau aku ya iya sih itu tadi semangat, terus lebih ke aku jadi pengen, karena aku sadar kayak belum ada apa-apanya banget nih, kayak jadi aku pengen ikut lebih banyak kegiatan-kegiatan di luar kampus sih, karena menurutku it's the right time buat ikutan banyak kegiatan di luar kampus, ketemu sama orang-orang yang lebih hebat, lebih pinter. Karena kalau misalnya kita cuman berkecimpung di univ sendiri tuh sayang banget sih menurutku, dengan mungkin semester 4 ini mungkin ya udah mau 5 kan, tapi itu waktu yang tepat menurut aku buat ikutan lomba-lomba, terus habis itu ikut kegiatan. Nggak cuma lomba, kalau misalnya ada kegiatan kayak pelatihan, training, itu bisa banget diikutin, kayak iseng-iseng aja daftar, iseng-iseng aja cobain. Masalah keterima nggak keterima, lolos nggak lolos apa nggak lolos, itu nanti itu adalah bonus gitu, nanti di ending aja. Kalau misalnya keterima ya do it dengan sepenuh hati gitu. Kalau misalnya lolos ya itu kan berarti kan bonus, kita harus ucapan syukur juga ya, kita harus memberikan yang terbaik. Kalau misalnya udah dikasih kepercayaan, dikasih tanggung jawab, berarti kita harus menjalankan itu dengan sepenuh hati. Dan nggak cuma sekadar ikut-ikutan aja, tapi harus ada sesuatu yang diambil, kayak ilmunya, mungkin networkingnya, teman-temannya. Dewasa nggak sih orang ini? Ya ampun. Sebelum kamu ikut lomba ini, aku taunya kamu cuma yang koko-koko Chinese yang akan seringnya kelas gue. Iya, yang ada duduk di kelas saya paling belakang gitu, yang dia sama kan dulu kan dia nggak terlalu, aku nggak tahu dia seheboh ini ternyata, se ekstrovert itu ternyata. Jadi LO dia Makanya. Coba kamu ceritain waktu malam keakraban dengan panitia-panitia lain atau peserta lain. Dia energinya paling Jangan full dia power. yang cerita. Oh, Dia yang orang POV-nya kedua ya. ini. Kalian nge-review satu-satu ya, nge-review satu-satu. Ya, nge-review plus minus sama pesan untuk teman satu tim. Ya, coba. Kalau untuk Clement ya, kalau pertama review Clement, dia orangnya aktif banget. Terus juga yang sedikit minusnya adalah dia suka nggak percaya diri. Padahal dia punya kemampuan di atas itu. Jadi kamu harus punya percaya diri yang lebih, Mas Clement. Dan ya yang aku bilang tadi, Clement itu orangnya aktif. Dia energi sosial tuh nggak bisa-bisa. Bahkan waktu malam keakraban itu aku yang duluan masuk kamar. Oh gitu? Udah nggak kuat aku. Kan saya ke kota Bandung kan, jadi saya biarkan pulang-pulang, Mario udah siap mandi, udah diselimutan di kamar. Yang lain mana? Masih di bawah, Kak. Lanjut terus. Dan itu baru balik jam berapa? Jam berapa, Ken? Jam 12, setengah 12. Tunggu panitianya bubar semua lah. Iya. Jadi waktu aku ketemu sama panitia yang lain itu, dia tuh udah kayak chess, udah kayak temen. Iya. Udah akrab banget. Bestie Iya. banget gitu. Emang ngeri sih. Terus yang kebawa sampai sekarang adalah ketika kemarin kita ada ketemu sama orang-orang Aji juga di Bandungan. Nah, waktu ketemu orang-orang itu, aku tuh ngeliat dia langsung kayak nyamperin ke orang terus nyalamin, dari mana Mas? Halo Mas. Emang ngeri sih. Bisa berteman. Bisa berteman. Terus. Terus kalau untuk Niken sendiri ya dia yang kayak ngordinir kita untuk gimana. Ngelit ya? Ya, sebagai ngeliat. Seperti itu. Pesanmu? Pesannya untuk Niken. Pesannya adalah yang jujur yang memotivasi kita buat terus ayo gerak walaupun kita capek, tapi juga harus, kalau misalnya ngelihat kayak Niken sendiri kan juga capek kan, tapi dia tetap semangat buat ngerjain, tuh kayak motivasi tersendiri untuk aku dan buat tetap semangat. Tepuk tangan dulu, ya.
Kalau Clement Mario ini sering ini sih, ada di saat aku sedang down. Nah, mungkin kalau misal cowok sama cowok ini kan lebih dekat ya daripada kalau misal kalau sama Niken, kalau Niken tuh lebih jiwa leadernya kuat. Jadi di saat ya kalau misal aku sama Mario lagi down mentalnya, dia yang bisa memotivasi, "Smart, ayo udah kita habis itu nangis juga ya." Habis mandi. oke. Terus pesannya Oke. untuk mereka berdua. Pesannya jangan bubarkan 3 serangga ya. Iya. Nah, kalau lomba nanti aku yang susah sendiri nih kalau kita berpisah nih. Ya, belum farewell ya, masih lanjut. Gak boleh farewell dulu ya. Oke. Kita pertahankan. thank you, Oke. Clement. Yes. Terakhir, last one. Komentarnya itu tadi sih yang setuju banget sama Mario, kalau Clement tuh suka nggak pede gitu, padahal dia tuh bisa gitu, tapi suka merendahkan dirinya sendiri gitu. Heran. Itu strategi agar meroket. Oh, Yes. Oke. Terus. Nah, itu sih yang kadang bikin 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 kesel sih, malah bikin kayak ayolah, orang kamu tuh bisa gitu, kenapa gitu suka nggak pede. Terus yang paling besar, kalau Mario ini flat aja sih. Nah, justru karena flat itu kan perlu dibom-bom lagi Iya, kan. iya. Ya, biar diingetin terus. Sebenarnya udah bisa, tapi kurang dimunculkan aja bakatnya. Kayak Dengerin tuh, Mam. sebenarnya waktu mereka berdua ini, waktu day one, aku jengkel sama mereka berdua sih. Kesel nih, karena mereka presentasinya baca full. Aku udah bilang jangan baca, tapi ya nggak apa-apa sih, karena itu pengalaman. Aku juga grogi, terus itu juga pertama kali kan, namanya juga alam bawah sadar ya, nggak ada yang tahu. Jadi aku kesel sama mereka sih, cuman kayak aku tetap nge-encourage sama mereka kayak gak apa-apa, ayo nanti di day 2 pasti bisa. Aku kayak gitu. Oke. Terus pesannya jangan kapok ikut lomba ya. Itu yang selalu Ikut. diucapkan Niken ya. Aku selalu kayak gitu, karena nggak cuma lomba sih, maksudnya pesan buat mereka kayak ya ikutin banyak kegiatan di luar kampus, ketemu sama orang-orang baru itu, karena apa ya, networking, siapa tahu besok magang bisa tahu dari temen yang di luar kampus, terus habis itu nanti waktu kerja mungkin bisa ketemu. Oke, tepuk tangan. Thank you Niken, thank you Clement, Mario. Yes. Seru ya. Iya, seru banget. Tapi aku masih ada satu pertanyaan. Betul. banget. Kayaknya kita sama satu pemikiran. Oh ya. Coba kamu dulu. Pertanyaan saya adalah apa yang mau kalian bagikan ke teman-teman? Nah, sama pertanyaannya. Apa yang akhirnya kalian bawa? Sebenarnya yang bawa tadi udah ya, bawa ke kelas. Jadi perubahannya ada. Tapi apa sih yang mau kalian sampaikan ke audiens kita di luar sana? Yang nonton banyak loh. Iya, 2000 umat loh. Gimana nih? Jadi aku nih. Nggak usah lah. Nggak usah. Ini non sensor, tidak ada institusi kok. Kalau yang pengen aku bagikan buat teman-teman, coba untuk keluar dari zona nyaman. Karena dengan kita keluar dari zona nyaman, kita bakal tahu rasanya kalau misalnya kita terpressure seperti apa, kita tahu nggak enaknya gimana. Dengan nggak enaknya itu justru malah kita tuh belajar sesuatu dari sana. Justru malah kalau misal istilahnya bahasa kasarannya, kalau misal kita bisa ikut lomba nih, ini yang terjadi juga sama aku. Sama nih aku kalau setiap kali ada presentasi tuh mungkin deg-degan ya, terkait materi yang tak omongin salah atau gimana. Tapi setelah aku ikut lomba, presentasi di kelas itu jadi plong biasa aja. Easy. Jadi gampang lah. Easy pasti. Yang penting ngomong dulu aja berani, entah salah nggak salah nanti dibenerin sama dosen gitu. Gimana sih atas inputnya? Iya, karena kita tetap pakai prinsip nekat dulu. Nah, bener salah belakangan. Gitu. Begitu. Kalau dari aku adalah teman-teman ikut lomba di luar itu perlu banget, karena kalau misalnya kalian udah ngerasa pintar, ingatlah bahwa di atas langit itu masih ada langit lagi. Walaupun kalian jago di kandang, itu kalau misalnya kalian nanti lulus atau keluar, itu belum tentu kalian lebih jago daripada orang lain di luar kalian. Jadi seperti itu. Jadi banyaklah experience untuk ikut lomba supaya kalian bisa tetap merendah walaupun ilmu kalian juga tetap tinggi. Wis, luar biasa. Ilmu padi. Ilmu padi. Semakin merunduk, semakin digigit tikus. Semakin dia merunduk, semakin banyak hama gitu ya. Terus
Aku itu ikut kegiatan di luar kampus karena harus sadar kalau sebenarnya diri kita tuh belum ada apa-apanya loh di dunia pendidikan ini, karena apalagi belum bergelar juga. Jadi cari pengalaman sebanyak-banyaknya, cari experience sebanyak-banyaknya, karena mumpung masih di fase ini nih, masih fase perkuliahan, kayak ketemu banyak orang, kenalan, terus berdinamika bareng. Tepuk tangan untuk semuanya. Ini best practice ya, Best practice. bukan kita yang Betul, ngajarin. betul. Kalau diomongin terus sama kita nanti bullshit lah, bisa mantap, bisa Cecil, apa sih teori? Oh, ya kan? Ini yang kecebur langsung. Betul. Harus nekat, harus tahu kalau masih ada yang lebih better dari aku, tapi aku nggak boleh tenggelam. Gitu ya. Apa yang mau Bu Cacil sampaikan, Gong? Sebagai orang yang membimbing warga-warga. Iya ya, teman-teman yang nonton siap-siap aja nanti kalau di calling saya, Niken, Mario atau Clement atau mungkin Bu Samantha gitu kan. Ya kan experience di luar itu nggak harus selalu lomba. Betul. Setiap experience itu pasti punya pengalaman tersendiri. Nah, mungkin untuk teman-teman ini lomba. Kalau kemarin kita ngobrol dengan teman-teman organisasi beda lagi, yang habis riset beda lagi. Jadi itu sebenarnya banyak banget experience yang bisa teman-teman Sama lakukan. kita. Iya. Yang bisa mereka lakukan sama kita Sama gitu. kita. Sama kita ini perlu dibagarisbawahi karena ini konten kita. Iya, tapi itu betul ya, tapi itu betul. Apakah ada senang nggak ya pasti ada. Ada. Cuman kan itu sama mereka. Cuma gak ada konten aja. Iya. Kita ada. Sorry banget guys. Ya gitu. Jadi siap-siap aja kita ajak. Jadi Yes. Jangan takut. Jangan takut ya. Jangan takut. Dan jangan apatis. Jangan apatis. Kadang ini aku mau kasih tahu, ini fun fact. Ada kesamaan antara saya sama ibu ini, makanya bisa dekat. Bukan karena nggak bisa terpisah, nggak, kebetulan beda rumah. Ya. Jadi kami itu suka banget nge-share sesuatu. Either itu lomba, info magang, info loker, bahkan cuma sekedar informasi yang terkait menurut kita menarik. Dan kita suka share itu. Nah, kesempatan kalian adalah menggunakan itu. Jadi aku selalu bilang sama di kelas, sama orang anak-anak lab, sama pokoknya mahasiswa yang menurut aku kayak potensial gitu. Bahkan yang tidak potensial pun tetap saya sampaikan. Ya. Dan selalu pesannya sama, kalau ada kesempatan itu jangan tunggu itu datang baru coba, tapi harus reach out sendiri. Kayak kata Niken itu benar. Nggak usah tunggu sampai kamu harus lomba baru lakukan deh. Tapi harus mawas diri, harus sadar diri. Dan ini best practice. Best practice. Aku ingat sih. Jadi Nika ini kan kayaknya si leader banget kan. Tapi sebenarnya itu kan karena saya sekamar sama dia hampir berapa hari ya. Sampai berapa? Iya, hari? iya. Hari-hari setelahnya. Kesannya teman-teman bilang leader iya gitu. Tapi mandi itu dia nangis gitu. Ya, kan ya. Iya. Walaupun dia bilang ya ayo semangat ayo teman. Tapi dia juga sedih dengan kenapa kelompoknya nggak bisa menang gitu. Ya aku ngerti banget lah itu perasaan jiwa kompetitif yang kalau misalnya kita udah berusaha kebentur tapi Tuhan tuh belum kasih kesempatan gitu. Itu waktu pengumuman itu kita udah kayak menang ya Mbak, menang ya enggak Kak gitu. Bilang tenang, kalau memang menang kita syukur, kalau misalnya nggak menang nggak apa-apa gitu. Aku selalu tekankan itu karena aku juga nggak mau pressure kan, karena dosennya ikut harus menang gitu kan. Nanti kalau nggak menang nilai kan nggak gitu kan. Jadi aku tuh selalu bilang nggak apa-apa, diambil pelajarannya. Berarti aku selalu bilang kalau sebelum tidur tuh berarti kamu paham kan sekarang kamu tuh kalian itu kurangnya di mana. Makanya Clement bisa mikir aku kurang baca karena pengetahuan, karena kan kemarin isunya itu ngomongin pendidikan ya. Dan pendidikan itu kan sesuatu hal yang tidak bisa diselesaikan dari satu sisi aja. Ada kemiskinan di situ, ada sosial budaya juga. Jadi banyak banget, dan kan anak-anak Gen Z sekarang kan terlihat sangat permukaan. Makanya Clement memilih untuk membaca, Mario mencoba hal baru, Niken juga mencoba banyak hal gitu. Jadi ya memang untuk memahami situasi itu nggak bisa hanya dilihat dari lewat sosial media, dari info USS Fit gitu nggak bisa, Vocative itu nggak bisa. Iya, dari situ nggak bisa gitu. Aku selalu bilang itu. Yes. Itu ya Yang teman-teman. sharing kita malam itu seru sih. Seru kan gitu. Jadi Kalian nonton kan? Soalnya kita kan nggak satu kamar, jadi sama dikit. Oke, terakhir banget kata-kata hari ini satu kalimat dari siapa? Itu terserah ya, karena after lomba atau after kita berbicara ini atau apa gitu.
terserah. Reflektif aja, reflektif. reflektif ya. Emang fungsi konten ini tuh untuk refleksi Iya. sebenarnya. Kayaknya kita ini kontennya konten rohani. Wah, hati kan. Ya ada ayat habis. Iya itu habis ini Bu Samantha kan bersama. Apa? Ada nggak kata-kata lagi? Aku baca itu aja sih, itu udah oke. Apa itu? Overcoming difficulties leads to courage, self-respect, and knowing yourself. Oke. Kalau dari aku kemarin baca ada yang bilang bahwa semua teori itu berkata bahwa lebah itu nggak bisa terbang. Cuman pada nyatanya lebah tetap bisa terbang. Bener lagi. Oke. Apa ya? Aku udah tahu. Paling gini sih. Kalau buat aku selama yang reflektifku ini ya dari lomba ini tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, karena sebenarnya kalau misal mau dilihat baru kuliah ya, sudah kuliah baru mau membiasakan diri untuk baca buku itu kan mungkin orang lihat kok sudah telat. Nah, tapi pada kenyataannya nggak ada kata telat untuk belajar. Oke. FYI sebelum awarding Clement nangis. Wah, ini banyak nangis ya. Mario kapan nangis ya? Clement sedih. Iya. Iya kan? Dan kita semua berempat nangis. Iya nggak sih? Itu momen terharu banget, momen paling gong sih waktu Iya. awarding. Bukan karena kita kalah ya. Iya. Nangisnya Tapi beyond. karena kita sadar kalau kita mendapatkan sesuatu di sini, kita udah berani mencoba, udah sampai sini, terus ternyata kita berhasil loh bertahan sampai akhir, sampai mau awarding. Padahal kayak kita bukan siapa-siapa gitu, kita baru pertama kali ikutan nyobain, ya terus akhirnya kita berhasil bertahan sampai akhir. Kayak kita selalu bilang bertiga kayaknya kalau nggak ada Kak Cecil kita walk out deh. Kita ke Bandung, kita jalan-jalan, kita walk out, kita ke Bandung jalan-jalan, udah nggak usah dilanjut lombanya gitu. Kita tanya sama yang nangis. Clement kenapa sih nangis waktu itu? Wah. Why are you crying at that night? Ya itu ya mungkin kan aku selama ini kan merasa kalau ya nggak bisa, terus kayak banyak yang lebih bagus daripada aku juga. Tapi waktu kemarin itu aku kayak berpikir gitu, kan banyak cercaan ya dari Niken ini ya. Ayo man kau bisa. Tapi ya di malam Bukan itu kerjaan dulu itu encourage dong. aku paham kalau misal ternyata masih banyak apa ya orang yang support aku. Nah, jadi di sana tuh aku waktu itu aku yang merasa terharu. Jadi tidak sengaja emosional ya kan sampai nangis. Enggak Malu. apa-apa loh, cowok nangis itu it's okay. Dan emosional itu penting. Iya, ini bukan untuk menjelekkan ya. Iya. Justru sisi emosional itu tuh yang menurutku tuh jadi kayak mengikat kita berempat anjay. Apa itu tuh? Iya boleh. Hari ini jadi berlima gitu. Oke, ini menurut aku sendiri pun waktu diceritain sama ibu ini, kenapa aku telepon FYI ini aku telepon dia karena aku kepo sih. Maksudnya keponya dalam artian bukan masalah kalian menang atau enggak sih, cuman maksudnya gimana caranya kalian survive, dan lebih dari itu sebenarnya apa yang bisa kalian bawa ke teman-teman. Karena kalau kita sendiri yang ngomong batu kan, ngerasa tahu, nah inilah yang ngomong tuh yang udah Sama ini sih, justru kita ngebahas mak yang kurangnya apa ya? ya, Biar improvementnya untuk kita. improvementnya buat teman-teman yang lain. Yes. Dari sisi dosen tuh kita harus ngapain gitu, ngajak yang lain tuh bisa juga Iya mak ya. Betul, makanya Banyak gebrakan. makanya ada yang bilang sama Bu Caca yang di satu nanti ada ide baru. Itu Karena itu. ada ide barunya tuh. Jadi terima kasih sudah berjuang, sudah bertahan ya. Yang penting tuh bertahan. Karena kalau menang aja tanpa kamu bertahan tuh kayaknya nggak mungkin. Jadi respect. Thank you and respect. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai Terima jumpa. kasih. Dan
Semangat, sudah diburu waktu. 15 menit lagi, ayo bisa. Keren. Dari pemerintah tuh bisa dimasuk opportunity. Apa? Dukungan dana dari pemerintah Ya. masuk. Informasi, maka masyarakat tidak dapat mengetahui. Ya hari ini tidak sabar ya untuk mendengarkan presentasi dari para peserta. Nah kalau boleh tahu nih Kak, apa sih harapan Kakak dari Oke. my speech because a better communicator will guide by what they read. That's simple, okay?